wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali saya Dewi bisa kembali menyapa kalian semua di rumah dalam podcast DBA, Bincang-Bincang Audit. Nah, kali ini ada pembahasan yang seru nih teman-teman mengenai pelanggaran kasus KAP di Indonesia. Tentunya saya di sini nggak sendirian. Saya akan ditemani oleh 4 rekan saya yang sudah hadir di screen gadget kalian semuanya. Yang pertama ada Ashifa, ada Sylvia, kemudian ada Aida, dan yang terakhir ada Diani Farah. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, saya mau tanya nih ke rekan-rekan sekalian. Kalian tahu nggak sih soal kasus Garuda yang melanggar prosedur audit itu? Iya, saya tahu tuh yang kasusnya ditandatangani pas akhir Juni tahun 2019 nggak sih? Itu kan yang kasusnya tentang pelanggaran auditor di Garuda ya? Ya, betul sekali ya, Syifa. Jadi, Kementerian Keuangan Tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau PPPK itu sudah menetapkan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan, dan akuntan publik Kasmer Sirumapea sejak 27 Juli 2019, 1 bulan setelah surat putusan itu ditandatangani. Nah, kalau sampai dibekuin kayak gitu izinnya, menurut kalian gimana sih soal kasus ini? Oh iya, saya juga baca tuh kasusnya. Emang pelanggarannya nggak main-main sih. Masa 3 pelanggaran sekaligus yang dilakukan oleh auditor. Pelanggaran. Terus emang awal kasusnya itu gimana sih? Nah, jadi itu awalnya Garuda kan membukukan laba bersih sebesar 809,85 juta US dollar. Nah, itu kalau di rupiah itu setara 11,33 miliar. Nah, angka ini itu melonjak naik dibandingkan dari tahun 2017, sehingga Garuda itu rugi sebesar 216,5 juta US dollar. Gitu awalnya. Gila ya, banyak banget ruginya. Itu terus habis itu kan juga ada polemik kan karena dua komisaris Garuda tuh nganggapnya laporan keuangannya nggak sesuai sama PSAK. Emang nggak sesuai sama PSA ke bagian mananya? Soalnya tuh Garuda tuh nyatet transaksi kerjasama penyediaan WiFi di penerbangan sama PT Mahata Aero Teknologi di pendapatan. Nah, padahal belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata itu. Terus yang kalian tahu soal kasus auditnya itu kayak gimana sih? Nah, di situ tuh kasusnya dimulai pas Sekjen Kementerian Keuangan itu punya dugaan audit yang nggak sesuai sama standar akuntansinya. Kayak yang tadi udah diomongin kan Garuda nyatet pendapatan padahal uangnya itu belum diterima kan. Nah, itu tuh melanggar standar audit. Ya, terus aku juga baca pas audit itu pihak dari KP-nya itu juga nggak bisa mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan. Padahal itu kan juga melanggar standar audit. Tapi itu bukti auditnya bukannya belum cukup juga kan ya? Iya benar, aku baca di berita juga dibilang buktinya itu belum cukup. Tambah masalah juga deh itu kayaknya. Banyak bener ya pelanggaran standar auditnya. Nah, menurut kalian itu melanggar standar audit yang mana aja sih? Yang pertama nih, jadi tuh auditornya ngelanggar standar audit yang 315. Dari informasi yang saya baca, itu tuh karena adanya kontrak puluhan tahun, tapi pendapatan tuh diakui sekaligus pas awal. Mereka juga ngelanggar standar audit 500. Nah, itu karena bukti yang dimiliki auditor itu belum cukup dan tepat. Nah, terus pelanggaran yang ketiga itu juga melanggar standar audit 560. Soalnya si auditor ini belum mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan itu tadi. Wah, juga nggak tanggung-tanggung ya pelanggarannya. Terus gimana kelanjutan kasusnya? Apa ditindaklanjuti oleh pihak berwenang? Bener juga, nggak tanggung-tanggung tuh pelanggarannya. Terus tindak lanjut dari kasus pelanggaran audit ini tuh sanksinya gimana ya? Kan kalau ditelaah tuh, pelanggaran yang dilakukan si auditor tuh nggak cukup kalau cuma dikasih peringatan doang. Nah, benar banget. Nah, karena pelanggarannya itu yang dilakukan audit tidak hanya berupa peringatan, tapi juga berupa ini pembukaan izin dari Kementerian Keuangan, dari Tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Kalau yang saya tahu sih selama 12 bulan begitu.
Lebih tepatnya itu pembekuan izinnya ditandatangani pas 27 Juni 2019. Nah, berlakunya itu 27 Juli 2019. Berarti auditornya itu diberhentikan secara sementara sampai izin pembekuannya itu selesai. Iya, soalnya kan pelanggaran yang dilakuin itu kan udah dianggap pelanggaran berat. Soalnya berpotensi mempengaruhi signifikan terhadap opini dari laporan auditor independen. Gitu. Kalau kayak gitu sepadan sih sama apa yang udah dilakuin si auditor itu. Nah, menurut pendapat kalian dari kasus yang udah kita bahas tadi, itu masuk nggak sih nilai-nilai religi ke kasus itu? Masuk lah, kan salah satunya dia tuh melanggar nilai religinya sama Tuhan karena dia tuh melanggar amanah kan. Nah, itu tuh termasuk dosa kan. Nah iya, selain dia melanggar dengan Tuhan, yang melanggar nilai religi dengan Tuhan, dia juga melanggar hubungannya sesama manusia gitu. Kan apa ya, mereka itu nggak bisa amanah dan nggak jujur, sehingga mereka itu bohong ke publik seperti itu. Oke, terus itu dampaknya dari pelanggaran tersebut itu apa aja sih? Nah, tadi kan dia udah melanggar 2 nilai religi kan. Yang pertama hubungannya dengan Tuhan, terus yang kedua hubungannya dengan manusia. Nah, dampak pertama itu pastinya dia dapat dosa. Terus nanti dia juga nggak dapat kepercayaan lagi dari publik, dari masyarakat. Soalnya kan sebelumnya dia kurang amanah dan kurang profesional terhadap tugas yang dikerjakan. Nah, iya tuh kan kalau misalnya citra profesinya udah rusak kan susah ya buat ngembaliinnya kan. Iya, susah tuh ya. Nah, dari percakapan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa si Garuda ini melanggar 3 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh auditornya. Pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan standar audit 315, 500, dan 560. Nah, banyak juga ya. Nah, oleh karena itu, auditornya itu mendapat sanksi berupa pembekuan profesinya sebagai seorang auditor selama 12 bulan. Anyway, thank you buat rekan-rekan sekalian udah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang audit. Nah, terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang udah mau nonton acara ini sampai habis. Jangan bosan-bosan untuk nontonin kita di setiap minggunya. Bincang-bincang audit ini akan terus membahas kasus-kasus seputar auditing. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast.